Kembali lagi di Humanity of Pairs Report. Tepat pada hari Kamis 25 Maret 2021, tengah berlangsung vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan kepada para guru SMA Negeri 4 Tambun Selatan dan SMP Negeri 5 Tambun Selatan serta staf dan jajarannya. Pemberian vaksin ini dimulai dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dan dilaksanakan di SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Para penerima vaksin diharuskan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemberian vaksin ini dilakukan sebagai langkah awal dari sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dengan pemberian vaksin ini diharapkan bisa mengurangi angka positif COVID di Indonesia. Namun bukan berarti setelah mendapatkan vaksin kita bisa terbebas dari virus corona. Jadi dimanapun dan kapanpun kita berada, tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan serta kebersihan tubuh. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Risma, juru kamera Dipta, melaporkan. Baik, kembali lagi di Humanity of Pairs Report. Saya sudah bersama salah satu Dewan Guru SMA Negeri 4 Tambun Selatan, Miss Vera. Selamat pagi, Miss. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, Miss. Pertama, apa aja nih yang harus dipersiapkan sebelum vaksin tadi? Yang jelas pertama kondisi tubuh harus sehat. Sarapan dulu. Pastikan memang kita tidak ada merasakan apapun, termasuk misalnya tensi, karena nanti di sini akan dicek tensi. Jika tinggi itu tidak bisa. Setelah divaksin tadi, apakah ada efek samping yang Miss rasakan? Nah, setelah vaksin itu kita harus menunggu 30 menit. Itu namanya observasi. Observasi itu jika kita merasakan sesuatu, misalkan pusing, mual dan lain-lain, maka nanti akan dibantu oleh ibu-ibu petugas di sini. Baik. Setelah divaksin tadi, apa ada anjuran yang disarankan oleh Nakes ke Miss sampai tahap kedua nanti? Ya, menjelang tahap kedua nanti kita hanya diminta untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup. Itu saja. Baik, kesan pertama Miss setelah divaksin tadi apa ya, Miss? Kesan pertama setelah vaksin lebih ke yang sedikit merasa tenang, karena kita berharap semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Cuman ada rasa sedikit tenang dan tinggal menunggu sesi kedua nanti. Semoga semuanya tetap berjalan lancar. Amin. Setelah vaksin, apa harapan Miss ke depannya untuk Indonesia? Harapannya pastinya virus ini sudah tidak ada. Tapi jikapun ada, kita tetap harus menjaga semuanya yang sudah diterapkan pemerintah, menjaga kebersihan dan lain-lainnya tetap kita lakukan juga. Terima kasih Miss atas waktunya untuk menjawab informasi tersebut. Ya, sekian dari saya dan Miss Vera. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya Silvani, juru kamera Dipta, melaporkan. Ini saya sedang bersama kesiswaan SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Ibu Susi, selamat pagi Ibu. Ya, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Pertanyaan pertama, persyaratan apa aja nih Bu sebelumnya yang harus disiapkan sebelum vaksin? Ya, persyaratannya adalah kita fotokopi KTP, kemudian kita tulis NIK, kemudian kita dicek untuk penyakit dan segala macamnya, apakah ada penyakit penyerta dan sebagainya. Kalau dinyatakan sehat, sudah stabil, baru divaksin. Setelah divaksin, apakah ada efek samping yang Ibu rasakan? Tadi disuruh observasi selama 30 menit, kalau tidak ada gejala apapun diperbolehkan pulang. Ya, jadi belum merasakan apa-apa berarti ya. Oke. Setelah divaksin tadi, kan ada tahapan kedua nih. Apa yang dianjurkan dari tenaga kesehatannya ke Ibu? Iya, kita vaksin keduanya tanggal 8 April 2021. Yang dianjurkan adalah tetap pakai masker, tetap menjalankan 5M, tetap jaga jarak, dan tetap sehat. Itu aja. Baik, kesan pertama Ibu setelah divaksin apa ya Bu? Kesan Ibu, ya mudah-mudahan saja dengan vaksin ini kita semuanya di Indonesia terutama bisa bebas dari COVID.
Kemudian anak-anak, karena ibu guru, tentunya anak-anak pingin semuanya bisa pembelajarannya secara offline, tatap muka, itu yang kita harapkan dan semuanya menjadi sehat. Ya. Apa harapan kedepannya Ibu setelah divaksin ini untuk Indonesia dan semuanya? Ya, tentunya semoga Indonesia terus sehat, bebas dari COVID-19 dan semua rakyatnya bisa lebih bahagia, tidak seperti ini dalam ketakutan terus seperti ini ya Nak ya. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, saya Silvani. Inilah yang saya sampaikan bersama Ibu Susi. Saya Silvani, juru kamera Dipta melaporkan. Ya, kembali lagi di Humanity of Pers Report. Pada saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tenaga kesehatan, yaitu Dr. Halimah. Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang. Langsung saja ke sesi pertanyaan ya. Boleh. Yang pertama, apa yang membedakan vaksinasi COVID dengan vaksinasi yang lainnya? Apa mungkin dari segi caranya atau yang lainnya? Ya, vaksinasi COVID ini merupakan vaksin baru ya, karena memang kita ini tapi sudah diuji secara klinis dan insya Allah aman dan halal ya. Yang kita gunakan vaksin ini jenisnya Sinovac ya, disuntikan secara intramuskuler dan insya Allah sudah teruji. Membedakan dengan vaksin lain, bedanya vaksin ini sudah baru dan sudah diuji tadi. Dan vaksin ini merupakan bibit penyakit yang sudah dimatikan atau dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang diharapkan nanti akan timbul antibodi dalam tubuh kita. Lalu apa yang harus dipersiapkan para tenaga medis sebelum memberikan vaksin kepada masyarakat? Ya, yang pertama kita lakukan salah satunya sosialisasi. Yang pertama kita sosialisasinya dalam bentuk Zoom meeting, kemudian kepada sasaran ya, terutama sasarannya ini kan di atas usia 18 sampai dengan 59 tahun ya. Kemudian kita juga mensosialisasikan siapa-siapa saja yang tidak boleh divaksin. Salah satunya apabila tensi lebih dari 180 atau per 110 itu tidak boleh divaksin, salah satunya. Kemudian untuk penyintas COVID yang boleh dilakukan vaksin bila sudah lebih dari 3 bulan. Kemudian ibu menyusui, itu juga termasuk boleh kalau yang sekarang ya. Termasuk penyakit-penyakit lain, misalnya hipertensi dan diabetes, apabila terkontrol, ataupun asma, apabila terkontrol dan pada saat ini tidak timbul gejala atau akut, bisa kita vaksin. Ya. Lalu pada hari ini sudah berapa banyak orang yang ibu vaksin? Yang divaksin untuk hari ini di SMA 4 ini 95 orang, dari sasaran 125 orang, yang didatanya ada 105 orang. Yang ditunda ada 10 orang dengan diagnosa atau komorbidnya, yaitu DM dan hipertensi. Lalu selama memberikan vaksin kepada masyarakat, apakah ada rasa takut atau khawatir dalam diri ibu? Insya Allah dengan dibekali ilmu dan tidak lupa kita berdoa ya sama Allah, mudah-mudahan vaksin ini tidak menimbulkan KIPI atau kejadian imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi insya Allah selama kami melakukan vaksinasi sampai dengan saat ini masih aman, dan kalaupun ada masih bisa terkendali atau masih bisa diatasi. Lalu yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk masyarakat Indonesia ke depannya setelah divaksin? Harapannya akan timbul kekebalan secara berkelompok atau herd immunity ya. Dengan adanya vaksinasi ini mudah-mudahan masyarakat Indonesia lebih sehat lagi dan terjadi kekebalan secara berkelompok. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, sama-sama. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan bersama dengan Dr. Halimah. Saya Risma, juru kamera Dipta melaporkan.